Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi Written Expression Tuple ITP yang diambil dari bukunya Longman terkait dengan Problems with Usage, di mana ada 3 bahasan utama yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah mengenai distinguish, make, and do. Yang kedua adalah distinguish, like, alike, and unlike. Dan yang ketiga adalah distinguish, other, another, and others. Oke, langsung aja kita akan bahas satu per satu. Oke, pertama kita akan bahas mengenai distinguish, make, and do, atau membedakan penggunaan make dan do. Kalau make di sini berhubungan dengan ide-ide seperti menciptakan, creating, membuat atau membangun, constructing. Sebagai contoh, she likes to make her own clothes. Artinya, dia suka membuat bajunya sendiri. Jadi make di sini bermakna membuat. Selanjutnya di contoh kedua, would you like to make a cake for dessert? Artinya, apakah kamu suka membuat kue untuk dessert? Jadi make di sini bermakna membuat. Kemudian di contoh yang terakhir, if you make a mistake, you should correct it. Artinya, jika kamu membuat kesalahan, kamu harus memperbaikinya. Jadi make di sini bermakna membuat. Sedangkan untuk do, berhubungan dengan ide-ide seperti mengerjakan atau melakukan, performing, atau menyelesaikan, completing. Sebagai contoh, this morning she did all the dishes. Artinya pagi ini dia mencuci semua piring. Jadi di sini bermakna mengerjakan kayak gitu ya. Kemudian di contoh yang kedua, the student are doing the assignment. Artinya para siswa mengerjakan tugasnya. Jadi doing di sini bermakna mengerjakan. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembahasan kedua mengenai distinguish, like, alike, and unlike, atau membedakan penggunaan like, alike, dan unlike. Pertama kita akan bahas mengenai perbedaan like dan alike. Like dan alike, keduanya merupakan adjektif yang berarti similar atau serupa. Perbedaan like dan alike adalah kalau alike di sini merupakan sebuah predicate adjective yang hanya bisa digunakan setelah linking verb dan tidak bisa berada langsung sebelum noun yang dideskripsikannya. Sedangkan untuk like merupakan sebuah adjektif biasa yang berada langsung sebelum noun-nya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan contohnya di sini. Di contoh yang pertama, John and Tom are alike. Nah, kalau kita artikan John dan Tom itu mirip ya. Jadi alike di sini merupakan sebuah predicate adjective yang berada langsung setelah linking verb are, dan alike sendiri menggambarkan noun-nya John and Tom. Sedangkan di contoh yang kedua, John and Tom work in a like manner. Artinya John dan Tom bekerja dengan sikap yang sama kayak gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, like di sini merupakan sebuah adjektif biasa yang berada langsung sebelum noun yang dideskripsikannya, yaitu manner. Oke, selanjutnya adalah perbedaan like dan unlike. Like dan unlike bisa berperan sebagai preposisi yang memiliki arti berlawanan. Dan karena berperan sebagai preposisi, maka keduanya harus diikuti oleh sebuah objek. Sebagai contoh, John is like Tom, artinya John mirip dengan Tom. Like di sini merupakan sebuah preposisi yang diikuti oleh objeknya Tom. Sedangkan di contoh berikutnya, John is unlike Tom, artinya John tidak mirip dengan Tom. Unlike di sini merupakan sebuah preposisi yang diikuti oleh objeknya Tom. Nah, terkait dengan like dan unlike sendiri, juga bisa digunakan di awal sebuah kalimat. Sebagai contoh, like Tom, John is tall. Artinya, seperti Tom, John juga tinggi. Jadi, like di sini merupakan sebuah preposisi yang berada di awal kalimat, dan setelah like ini diikuti oleh objeknya Tom. Kemudian di contoh berikutnya, unlike Tom, John is tall. Artinya, tidak seperti Tom, John tinggi.
Jadi unlike di sini merupakan sebuah preposisi yang berada di awal sebuah kalimat, dan unlike di sini karena berperan sebagai preposisi, maka harus diikuti oleh sebuah objeknya yaitu Tom. Terkait dengan perbedaan like, alike, dan unlike, bisa teman-teman perhatikan lebih lanjut di dalam tabel berikut. Pertama adalah like dan alike yang berperan sebagai adjektif yang memiliki arti sama atau mirip. Perbedaannya di sini, kalau like berperan sebagai adjektif biasa yang digunakan sebelum noun yang dideskripsikannya. Sedangkan untuk alike berperan sebagai predikat adjektif yang digunakan setelah linking verb. Kemudian untuk like dan unlike, di sini berperan sebagai preposisi. Kalau like memiliki arti sama atau mirip, sedangkan unlike artinya berbeda. Like dan unlike berperan sebagai preposisi yang diikuti oleh sebuah objek, dan keduanya bisa diletakkan di banyak tempat, termasuk di awal kalimat. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita beralih ke pembahasan terakhir mengenai distinguish other, another, and others, atau membedakan penggunaan other, another, dan others. Kalau another hanya bisa digunakan sebagai adjektif untuk noun singular dan umum indefinite, dan bisa juga digunakan sebagai pronoun jika berdiri sendiri. Kemudian untuk others digunakan sebagai pronoun plural yang tidak diikuti oleh sebuah noun, sedangkan untuk other bisa digunakan di semua kasus. Nah, terkait perbedaan other, another, dan others, bisa teman-teman perhatikan lebih lanjut di dalam tabel berikut. Pertama adalah penggunaan another. Bisa kita lihat contohnya di sini. I have another book. Another di sini berperan sebagai adjektif yang menggambarkan nounnya book, di mana book ini merupakan noun singular dan bermakna umum atau indefinite. Kemudian di contoh berikutnya, I have another. Another di sini berperan sebagai pronoun karena berdiri sendiri. Oke, kemudian untuk penggunaan others bisa teman-teman perhatikan contohnya di sini. Di contoh yang pertama, I have others. Others di sini berperan sebagai pronoun plural yang tidak diikuti oleh sebuah noun, dan di sini kita tidak menambahkan artikel the karena others di sini bermakna indefinite atau umum. Kemudian di contoh yang kedua, I have the others. Others di sini berperan sebagai pronoun plural dan tidak diikuti oleh sebuah noun. Dan di sini kita tambahkan artikel the karena others bermakna definite atau khusus. Kemudian untuk penggunaan other bisa teman-teman perhatikan contohnya di sini. Di contoh yang pertama, I have the other book. Other di sini berperan sebagai adjektif yang menggambarkan nounnya book, di mana book ini merupakan noun singular dan bermakna khusus atau definite, sehingga kita menambahkan artikel the. Kemudian di contoh berikutnya, I have the other. Other di sini berperan sebagai pronoun karena berdiri sendiri, dan karena other di sini bermakna khusus atau definite, maka kita tambahkan artikel the. Kemudian di contoh yang terakhir, I have other books. Other di sini berperan sebagai adjektif yang menggambarkan nounnya books, di mana books di sini merupakan noun plural, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke latihan soal. Untuk soal nomor 1, the buffalo and the bison are alike except for the size and shape of the head and shoulders. Nah, untuk soal nomor 1 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B. Like di sini harusnya kita ubah menjadi alike agar struktur kalimatnya menjadi benar. Kenapa kita butuhkan alike di sini? Karena alike merupakan sebuah predicate adjective yang berdiri sendiri, di mana alike digunakan setelah linking verb. Dalam hal ini linking verbnya adalah are. Sedangkan like itu tidak bisa berdiri sendiri. Like ini merupakan adjektif yang harus berada sebelum noun yang dideskripsikannya. Seperti itu ya. Kemudian untuk soal nomor 2, other interesting aspect of Taki's topic training in recent years has been the new font used by professional teams. Nah, untuk soal nomor 2 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Kenapa jawaban A ini salah? Karena di sini ada aspek yang merupakan non-singular,
dan bermakna umum atau indefinite, sehingga yang harus kita gunakan di sini adalah another, bukan other, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Kemudian untuk soal nomor 3, only about 3% of oil wells actually do a profit. Nah, untuk soal nomor 3 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Do di sini harusnya kita ubah menjadi make agar konteks kalimatnya itu menjadi benar. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 4. Dislike smoke with red berries. Smoke with white berries is poisonous. Nah, untuk soal nomor 4 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A, di mana dislike di sini harusnya kita ubah menjadi preposisi unlike agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke, kemudian untuk soal nomor 5, Pittsburgh has reduced its smoke by requiring more complete oxidation of fuel in cars, and other cities can do the same thing. Nah, untuk soal nomor 5 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C, di mana penggunaan others di sini salah, karena others merupakan sebuah pronoun plural yang tidak bisa diikuti oleh sebuah noun. Sedangkan di sini ada noun plural, yaitu cities, sehingga yang harus kita gunakan adalah other, bukan others, ya. Oke, kemudian untuk soal nomor 6, like all other mammals, dolphins have lungs. Nah, untuk soal nomor 6 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Like di sini harusnya kita ubah menjadi like yang berperan sebagai preposisi agar kalimatnya menjadi benar, ya. Kemudian untuk soal nomor 7, up to World War II, almost all important research in physics have been made in universities with only university funds for support. Nah, untuk soal nomor 7 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban B, di mana penggunaan made di sini kurang tepat, harusnya kita ubah menjadi done agar konteks kalimatnya menjadi benar, ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 8. Because the plan that was made yesterday is no longer feasible, the manager had to choose another alternatives. Nah, untuk soal nomor 8 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Kenapa jawaban D ini salah? Karena di sini ada another yang harusnya diikuti oleh sebuah non-singular. Jadi, alternatif di sini harusnya kita ubah menjadi bentuk singularnya, yaitu alternatif tanpa tambahan S. Oke, kemudian untuk soal nomor 9, particles with unlike charge attract each other, while particles with a like charge repel each other. Nah, untuk soal nomor 9 ini, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C, di mana penggunaan like di sini kurang tepat karena di sini ada noun, maka kita membutuhkan sebuah adjektif biasa yaitu like. Sedangkan like sendiri tidak bisa digunakan sebelum noun, ya, karena like itu berdiri sendiri dan berperan sebagai predicate adjective yang berada setelah linking verb. Oke, kemudian untuk soal nomor terakhir, one another surprising method of forest conservation is controlled cutting of trees. Nah, untuk soal nomor 10 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Kenapa jawaban A ini salah? Karena penggunaan one di sini tidak diperlukan, seharusnya cukup another saja sebagai adjektif yang menggambarkan noun-nya method. Seperti itu. Nah, demikian terkait materi problems with usage yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.